Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama Bro Ayung dan Biru di sini. Ya. Kita rencananya dengan niat tulus mau ngobrolin masalah horor gitu ya. Sesuatu yang menyeramkan meskipun nanti nggak serem-serem banget. Betul. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, emang bawaannya begitu gitu ya. Mungkin bawaan orang ngobrol sama bawain cerita sendiri tuh beda gitu. Dan emang ya lebih nyantai gini juga sih ya kita bawainnya. Ini juga gitu. Ya Bi, ada orang cerita dia punya kisah serem banget, kita nggak ambil karena terlalu serem gitu. Karena terlalu serem kayak gitu. Jadi yang biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa aja. Biar ya kita menjunjung tinggi nilai kesederhanaan sih gitu ya. Yang penting sederhana, biasa aja, nggak terlalu berlebihan gitu ya. Kayak gitu. Katanya yang nggak berlebihan itu yang bertahan lama, Bro Ayung, kayak gitu. Yang penting tiap hari porsi kehororannya tetap ada. Tetap ada kayak gitu. Biar seimbang. Betul. Nah, udah langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan gitu. Monggo Bro Ayung. Ya, terima kasih Mas Riam atas kesempatan. Semangat dong, hari ini Sabtu. Gajian gitu. Takutnya teman-teman pada nonton aduh dipalang di depan nih. Oke, aku tanya pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi omongan yang terakhir itu hanyalah gurauan belaka, Bi. Sama gue juga gajian gitu. Kita sama-sama kuli, Bro. Oke. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Jumpa kami kembali di ngobrol ya. Kita niatnya mau dengan tulus tadi keren Bi. Emang kita tulus banget ya Insya Allah Bi, buat ngobrolin yang serem-serem. Semoga kawan-kawan semua berkenan dan terhibur, juga asupan horornya pas begitu. Betul, ya. betul. Oke. Ini langsung cerita Bi. Langsung aja nggak apa-apa. Ini adalah sebuah kisah tentu. Kalau kesini harus ada bawa kisah ya Bi. Jadi kisah. Bawa cerita juga boleh sih. Iya sih. Nggak harus kisah. Harus kisah ya Bi. Bawa pengalaman juga boleh. Pengalaman juga nggak apa-apa. Nggak bawa apa-apa, nggak usah kesini. Nggak usah kesini. Iya. Nah ini adalah sebuah kisah atau sebuah cerita dari kisahnya Mbak Yanti Bi. Mbak Yanti. Ya, namanya Mbak Yanti. Lo ngomong Mbak Yanti, Bi. Seolah-olah gue tuh kenal sama Mbak Yanti. Mbak Yanti itu sopo. Sopo ya. Oh ya udah. Ya anggap aja seperti itu, Bi. Jadi kisahnya Mbak Yanti tapi dengan Mbak Nur. Tapi lebih dominan di Mbak Yantinya karena yang cerita ke diriku kan ini Mbak sebenarnya Yanti. Satu orang gitu, namanya Nuryanti gitu. Enggak. Dan mereka sepupuan. Oh, sepupuan. Jadi mereka adalah gadis muda di kala itu. Karena kisah ini kan terjadi sekitar 15-an tahun yang silam. Berarti usianya sekarang mungkin udah sekitar 30-an. Ya udah beranak pinak lah. Yang pasti waktu itu mereka masih 16 atau 17-an tahun, masih 30-an. SMA, waktu itu mereka masih SMA. Dan mereka tumbuh di keluarga di gunung sana. Karena ini masih di kecamatan, bilangan kecamatan Banyumas, Bi. Oh, itu masih ini ya, zaman SMA itu berarti bajunya belum ganti-ganti gitu kan? Belum. 2 hari sekali kan gitu gantinya gitu. Baju OSIS asem-asem gitu. gimana gitu. Asem-asem gimana. Makanya kalau Selasa gitu tuh bau asem. Asli. Senin itu wangi gitu. Tapi aku sendiri paling seneng kalau gerimis atau hujan, Bi. Kenapa? Ya ada sesuatu. Oh iya, kelihatan gitu ya, transparan gitu. Ya enggak juga. Ini kenakalan remaja umum gitu kan. Nah ini mereka seperti layaknya gadis muda yang lain, Bi. Di usia segitu otomatis kan banyak perlunya, banyak maunya. Banyumas ya? Ya buat main, buat jajan, buat urusan kecantikan. Ya itu juga kalau saat itu sih masalah handphone kayak data kan belum. Ini dan mereka tentu butuh dicintai, Bi. 15 tahun itu 2005 ya. 2005 itu handphone udah ada, cuman belum banyak yang punya. Belum semasif kayak yang sekarang. Itu mungkin masih jaya-jayanya zaman. Ya. Itu Nokia atau mungkin yang model-model Nokia Sliding, yang terbaru kalau yang komunikator yang engage kayak gitu itu kayaknya baru-baru muncul gitu. Ketupat lah pasti itu. Iya, kayak gitu. Nah, ini mereka itu kan lagi banyak-banyaknya tadi butuh terutama masalah penampilan, kecantikan. Kalau orang sini lagi berak sandang lah seperti itu, Bi. Mereka itu tapi ya mereka sadar bahwasannya kami hanyalah anaknya seorang petani biasa, Bi. Kalau misalnya minta yang neko-neko, mereka itu tetap minta karena keadaan tertentu itu sebuah keharusan dan keinginan ini begitu membuncah harus diomongin ke orang tua karena butuh. Tapi di sisi lain ngerti orang tuanya kayaknya berat, tapi tetap aja diomongin, Bi. Nah itu dia Yanti itu sebenarnya saudaranya itu banyak ya, sepupu-sepupu itu banyak. Tapi yang paling dekat sama Nur.
sama Nur, nyamannya sama Nur, begitu mereka sepakat. Jadi hari itu saking agrabnya mau minta ke orang tua aja, jadi kong kali kong, aku kayak dirimu gitu. Kalau si Nur minta mau buat beri ini hijab, sedangkan Yanti niatnya buat alat kecantikan. Akhirnya kan dia biasanya itu namanya anak perempuan, saudaranya itu banyak, nggak terlalu rajin, bisa dibilang begitu. Itu tumben-tumben pagi-pagi itu udah nongkrong di depannya tungku, masih pakai kayu kayu bakar begitu di depannya tungku. Dia dengan keras berusaha buat natain si kayu tadi pakai korek gitu kan, nggak nyala-nyala, ditiup-tiup pakai ini peralon bambu kan, itu nggak nyala-nyala. Itu orang tuanya kan bingung, loh ada gerangan apa sih Yanti nyampe segitunya, gitu. Aneh gitu kan. Aneh, malah bisa dibilang aneh. Akhirnya dehem orang tuanya kan, kayak gitu doang paling. Apa sih mak, katanya begitu, dipanggilnya emak. Ong kamu ya, katanya seperti itu. Ong kamu ya, tumben-tumben kadingaren ayah wene, katanya pakai bahasa itu ya Bi. Ayah wene tumben-tumben mendigrong ngarepe pawon, katanya. Kalau di sini pawon itu bangunannya. Iya, kalau di sana itu yang tungkunya itu. Iya, tumben-tumben mendigrong ngarepe pawon. Tumben-tumbennya ada di depan tungku. Mesti ana apa-apa nih, katanya begitu. Akhirnya ngomong gini sih Yantinya, maiku angel, aku itu nggak bantu-bantu, salah, di depan salah, di belakang salah, ma itu maunya apa sih? Ya mau aja emosi, jangan emosian, katanya. Wong kok emosian men. Ngomongnya wong tua gemien, katanya. Katanya orang tua dulu, maknya emak, katanya begitu. Kalau anak cewek itu emosian, engkau gini kegedean, katanya begitu Bi. Enggak perhatikan Bi, ininya kegedean, katanya Bi. Neneknya nanti kegedean. Mungkin kalau dicermati apa sebah di dalam dada sih Bi. Sebah akhirnya kan membesar, bisa ya Bi ya, melambung. Itu katanya begitu. Jangan emosian. No, emosi gimana, orang aku niatnya tulus bantuin, orang mungkin tulus, katanya begitu. Sebenarnya kamu minta apa? Itu langsung ngambek. Duduk di rusbang atau bangku panjang, di sisinya itu tadi pawon sebelah sini ya, sama gerabahan. Emaknya orang udah terampil ya langsung jadi Bi. Kayak gini gampang, katanya. Dasarnya bocah orang rajin, anak mau netok, ada mau nyetok. Kamu itu minta apa? Mendekat lagi, tadinya udah ngambek. Mak, nyaluk duitnya mak, katanya begitu. Minta duitnya mak, buat apa? 2 duit baik, katanya. 2 duit aja. Orang belum pernah minta duit, paling buat ongkos doang. Minta duit aja, giliran minta ngomongnya minta terus, apaan sih mak, kata kayak gitu ya. Terus, iya kamu no kayu, wong ayu mau minta duit buat apa? Buat beli hand body, katanya begitu. Hand body siapa? Kan ngomongnya kayak gitu. Hand body itu pelembab, biar tangannya sikil aku ora busik, katanya begitu. Or sikil, tangan ora busik. Iya Pak, gak nguleng aku ya, katanya begitu. Minyak aja, minyak sayur. Iya, pakai minyak sayur. Wong aku mien nganggo minyak, kalau dari sawah busik pakainya minyak. Ih, nyebelin teman, katanya, nyebelin banget. Masa wong ayu kayak gini pakai minyak, mau anaknya digerubutin semut, katanya. Ya wis pira 14.500 di zaman itu Bi. 14.500 itu gede loh di zaman itu, ceritanya kata Mbak Yanti gede. Ya Allah, kamu minta duit segitu, wis nganggo minyak, wis aja nganggo body-bodinan, katanya seperti itu. Kamu adiknya banyak, untung aja masih bisa sekolah SMA, katanya begitu. Di sini mana ada, cuman kamu sama si Nur yang sekolah SMA, Semeha ngomongnya begitu Bi. Jadi Semeha, nggak bersyukur banget, anak body, katanya. Ada beli body lah, body apa, nggak bisa hand, body doang. Wis pokoknya ora, katanya. Ayo ora usah bantu-bantu, katanya, nggak usah ngerewangin sampai kapanpun, katanya begitu. Dia ngambek Bi ke depan, ini mau berangkat sekolah. Si Nur datang dari arah yang beda. Dia itu kan sepupu ya, adiknya, kakak adik sama mamanya tadi, Yanti. Mukanya udah asem juga Bi dari jauh. Pasti dalam hati Yanti negatif ini kan. Piye Nur, Oli Nur, ora yuk, katanya begitu. Ora yuk, mau beli kerudung nggak boleh juga Bi, nggak ada duit, katanya, buat bayaran adik-adiknya. Lagi itu kan sekolah bayar semua, sekarang juga masih Bi. Nah itu sejak kapan sekolah gratis? Ya, nggak ada yang gratis. Iya, wacananya begitu. Yang gratis tuh ngiklanin di Ngobor sama Lapor. Loh ini Black Forest-nya ganti ini Bi. Ganti tadi. Nah itu akhirnya mereka begini, sepakat.
yuk kalau gini caranya, ini kebutuhan harus yuk. Aku masa Sata Sinur, gamis apik-apik masalah kakudungnya, masa nggak ada kerudungnya, gimana coba? Jadi mereka itu pengen tetap eksis, terutama di lingkungan sekolah kan, sampai lingkungan sekitar begitu. Wis, engkau sore, nanti sore ke tempat mbah, ke tempat nenek, ngomongnya ke tempat biung tua, biung tua itu nenek. Iya, mama tua gitu. Iya, kita ngene biung tua bayu ngono. Lah, biung tuanya mereka itu sebenarnya orang bisa dibilang orang kayanya situ, tuan tanah, punya banyak kebun, punya banyak sawah, tapi orang situ ya maaf aja mengenal beliau itu seorang yang berengkiwit jiprit menggriwit jiprit. Jadi pelitnya nauzubillah. Jadi orang dulu itu kolamnya biasanya kan gede-gede jatuh apinya. Jadi kolamnya kan gede-gede. Bila mana misalnya Kaji Jubeda sebut saja namanya seperti itu, ada 200-an jatuh ke kolam, bukannya kok duitnya yang diambil, kolamnya yang dikuras. Saking pelitnya orang itu begitu. Tapi ini opsi terakhir. Bahkan dia itu ditinggal meninggal suaminya udah meninggal lama, itu tetap aja waris nggak dibagi. Satu saat kan ada misalnya Warmin gitu ya, anaknya gitu, oh Rawin sampai kapanpun kamu mau bagi-bagi warisan, pengen mana mati katanya begitu, pengen ibunya mati, kamu gak usah macem-macem, nek kamu pengen dibagi warisan, ora berarti pengen aku mati kayak gitu. Eman-eman banget sama yang namanya rupiah. Tapi ini opsi terakhir, mereka sepakat sih Yanti sama Nur pulang sekolah nanti sore ke sana. Setelah singkat cerita ya, mereka pulang sekolah ke sana, ternyata Mbak Kaji itu belum pulang dari sawah. Akhirnya, prime Mbak, prime yuk. Ya prime harus katanya, ini harus. Ya wis, nanti malam aja habis maghrib. Mereka itu habis maghrib ketemuan lagi di rumahnya Yanti, karena rumahnya ini agak jauh sih. Dilelai, udah ketahuan dulu niatnya sama emaknya Yanti, dikerjain, suruh ngupasin kayak om linjo begitu loh, itu dipisahin dari kulitnya kan. Nanti yang dijual mahalnya kulitnya, bukan ininya, itu asam yuk katanya begitu. Ke sini emak gede malah suruh ngupasin kayak gini, nanti keburu biung tidur gimana katanya. Wis pokoknya cepet-cepet itu ngupasin kan dihibah orang sana. Pas selesai itu akhirnya dengan tadi senter dari Yanti dipegang sama si Nur tadi, ayo ke sana, itu nyelintis nggak ngomong sama orang tuanya. Nyelintis ada yang tanya itu apa di komen. Nyelintis itu menyelinap biasanya mengendap-endap ya itu menyelinap dari orang tua, nggak izin. Mereka ke rumah mbahnya tadi, ke rumah biung tua, dan rumah biung tua itu apa ya, rada ekstrim sampai sekarang katanya masih ekstrimnya begini. Rumahnya itu biasanya ada rumah-rumah, kalau rata-rata orang di dataran tinggi rumahnya ngumpul begitu ya. Ini kalau pakai jalan normal, ada jalan aspal kecil itu harus melewati pemakaman. Mereka menghindari itu, akhirnya teratas kalau bahasa sini. Itu pakai potong jalan, tapi harus keluar dari rumahnya Yanti. Nanti berapa meter itu ngelewatin apa namanya bantaran kali kecil. Karakter kali kecilnya sana kan berbatu dan dalam, itu sampingnya kali itu masih pakai lempeng-lempeng batu, jadi kadang diinjek kayak gitu loh. Itu kayak kalinya tuh mirip yang Darsono sama mirip gitu seperti itu kalinya. Akhirnya itu mereka jalan berdua, yuk primen yuk, wis harus katanya seperti itu, gandengan aku serem wedi. Itu di situ nggak ada penerangan sama sekali, adanya yang di jalan. Jadi itu malah habis hujan, kata si Yanti menceritakan itu habis hujan, aku gandengan sama adikku tadi, adik sepupu gandengan, tapi yang megang senter si Nur tadi di depan, aku yang belakang. Ya gitu ya Mas, serem banget. Tapi apa kayak binatang malam ada cenggerek ngakek kaki itu binatang itu, apa kalau ada orang lewat diem sebentar ya kalau deket diem. Oh gitu ya. Jadi apa yang dilalai, kayak jangkrik juga gitu kan, kalau ada orang lewat diem. Itu dilalai, itu binatang yang biasanya rame, kita lewat diem semua. Jadi yang kedengeran lebih serem. Di atas kita kan bambu-bambu dapuran begitu ya. Air sisanya hujan jatuh di atas pohon keladi, lompong itu tuk kayak bikin merinding Mas, asli. Jangan lebay aku bilang. Emang iya, itu bunyi semua tak tuk kayak gitu di sisi kita. Jadi pinggirannya tadi kali kecil itu lompong semua, kayak gitu tak tuk. Yuk, aku wedimen seremen yuk, jangan lewat sini kata si Nur tadi. Jangan lewat sini gimana? Kamu mau lewat sana? Mau makam anak kuburannya, jadi setannya akeh, katanya setannya banyak.
tapi di sini juga kayaknya banyak yuk setannya yuk. Jangan ngomongin kayak gitu. Itu sambil ngomong nggak berani nyorotin ke kanan ke kiri yang semuanya kebun Bi. Jadi semua ke kaki. Kadang karena sininya goyang-goyang kan ke kali ke situ ke kali ke situ doang kayak gitu. Itu perasaan katanya lama banget kata Yanti Bi. Itu ternyata sekitar 5 menit Mas Ayum, 5 menitan sampai di namanya kelokan seperti ini. Nanti itu ke rumahnya Biung Tua, ada 2 kelokan lagi. Ini cuman jalanan setapak tapi kiri kanannya itu ada bunga hidup setinggi inilah segini, kembang urip gitu ya. Itu kita harus ngelewatin ke situ. Nah di sisi kanan kirinya itu semua kebun pisang. Nah kami itu lewat ke situ karena udah ketakutan ya. Nur, jangan nyorotin kemana-mana Nur. Iya Mbak, iya yuk, nyorotinnya ke jalan aja. Itu tanah, karena habis hujan. Walaupun jalannya dibikin agak tergesa begitu ya, tetap mereka menghindari. Hati-hatilah, siapa tahu jatuh, licin cipi. Itu jalan ke sana Mas. Padahal treknya nggak panjang, cuma 30-an meter, tapi udah miring-miring begini. Itu jalan ke sana, sepi banget. Cuman suara yang dikali udah mulai rame lagi, ngakek-ngakek, suara jangkrik, suara apa. Itu di situ malah tambah ramenya ini bekasnya daun pisang itu ya, yang pada jatuh itu loh, apa namanya air hujan begitu. Itu sepi banget di situ. Kita sama si Nur, aku sama si Nur itu terus jalan-jalan. Nah dari jauh pawonnya, jadi bangunan belakang rumahnya mbahnya udah mulai kelihatan. Jadi di ujungnya ada lampu temaram kecil lah. Itu kayak boxer itu sebentar lagi nyampe. Ya. Iya, mungkin tenang. Rasanya seperti itu emang Bi. Kalau dulu aku juga rasanya udah tenang. Itu punya mbah. Nur, delat maning Nur katanya sebentar lagi. Iya Mbak yuk kegiat. Jangan nanti kepleset pelan-pelan, itu pegangan sama kembang-kembang tadi Bi. Itu udah tinggal 1 kelokan kira-kira yang mungkin 10 meteran lagi, dan di kelokan tadi pun ini jalan aspal kecil, tetap nggak ada lampu. Itu Mas Ayung, wis kaya jantungnya aku karo si Nur copot kabeh, katanya jantungnya copot semua. Kita pelukan, jeritnya ala cewek gimana, jerit kenceng-kenceng gara-gara ada suara dari sebelah kiri. Itu ada suara gitu, kayak gitu doang sih. Itu mereka teriak sekenceng-kencengnya, tapi pelan-pelan, Nur apa Nur, kue apa Nur, itu apa Nur, itu nengok bareng-bareng ke kiri, ternyata itu ada kandang kambing. Kambingnya kambing Jawa kan suaranya kayak gitu, gitu kayak ombu gitu. Ya oke, seperti itu. Kambing ya. Iya, dan mereka bukan setan ini. Salam itu nggak harus setan. Nah ini akhirnya mereka itu, ya Allah Nur, tabok-tabokan begitu, wedus Nur, wedus, iya yuk wedus, dicorotin sama si Nur. Kan maksudnya mereka tuh nggak pernah lewat situ, ngehnya di kebun itu tuh ada kebun pisang doang. Jadi ini baru gitu ada kambing, mereka kagetnya begitu, suaranya seperti itu. Akhirnya dicorotin pakai senter, kambing gelap gulita disorotin, bangun semua jadi ramai, kotak-kotak, bunyi pating gertak ininya kan, apa namanya bambu-bambu yang diinjak kan panggung begitu ya. Itu makin ramai, gelemberan bahasa sininya lah. Nur, jangan disenterin, pada bangun semua berisik. Iya yuk. Terus diturunin lagi senternya. Tapi yuk, tadi sampean lihat apa enggak? Kata si Nur kayak gitu. Lihat apa si Nur, jangan nakut-nakutin. Kambing itu ada tempat makannya, miring begitu ya. Di ujung itu, kan ini kebun pisang pol. Bahkan ujungnya pisang tadi nabrak sama gentengnya itu lah ya, pakai genteng Bi. Yuk, anak sih ngadeg yuk, ada yang berdiri di situ Bi. Di pojokannya berarti ya? Iya, jangan nakut-nakutin, katanya. Wasarman kali yang lagi ngumpanin kambing. Itu yang nggak jauh dari situ ada rumahnya memang Bi. Iya apa ya yuk, setan yuk, mesti setan yuk kayaknya mesti setan. Corongi maning yuk katanya, corongi. Kalau sana kan ngomongnya corongi. Dicorongi lagi begitu, rame lagi kambingnya Bi. Tapi dilihat sama si Yanti sama si Nur bener di ujung itu. Apa ya, padahal apa baterainya aku sing kiyep atau gimana ya Mas? Kelihatannya cuman nggak jelas, itu ada sosok pokoknya berdiri di bawah pohon pisang membelakangi kambing Bi. Jadi ngadepnya ke dapuran inilah, ke dapuran tadi apa namanya pohon pisang yang banyak banget. Itu diem, disapa sama si Nur. Jangan ngomong Nur. Wah Warman, sombong men katanya begitu. Sombong men kadiran makani kambing baik katanya. Apa ya bahasa Indonesia Bi?
Belagu amat, Belagu mentang-mentang. amat. Iya, mentang-mentang orang cuman ngempanin kambing aja disapa nggak nyaut begitu. Akhirnya bisa aja pikiri. Akhirnya mereka tadi selesai sesi di situ jalan lebih cepat lagi, udah ketakutan tapi ada lucunya, ternyata itu kambing dan wawarman begitu kan. Akhirnya mereka di belokan terakhir sampailah ke rumah tadi biung tua. Nah, Itu bukan apa-apa gitu. bukan apa-apa. Oh, bukan apa-apa. Itu orang emang wawarman itu. Ya, nggak tahu juga ya Iya. gitu ya. Akhirnya mereka tuh sampai ke rumahnya tadi biung tua. Di rumah biung tua tumben langsung kayak gitu Bi. Tumben tuntun-tuntunan berudan habis udan anak pengen kayak pasti katanya begitu Bi. Nama ada maunya. Dan tadi sebelum sampai ke situ Yanti sama si Nur ngomong gini. Yanti ngomong ke si Nur, Nur gawat Nur, ini serem banget. Itu tadi siapa wawarman atau apa setan kita nggak tahu. Nanti kalau misalnya udah dari biung, kita minta antar lilik. Jadi ada liliknya masih tinggal sama biung. Pulangnya jangan kita berdua, nanti dipangan setan katanya begitu. Ya yuk bener. Itu nyampe sana liliknya masih nonton TV. Kita diutarakan niat maksudnya ke situ mau beli hand body. Emaknya aja nggak ngerti hand body, apalagi biung tua Bi. Body siapa? Katanya kayak gitu. Body yung sehingga iki tangannya supaya halus. Lah royal temen katanya begitu Bi. Ya alih-alih dia nggak mau ngasih duit. Kalau si Nur ngomong gue tuku kudung yung, kudungnya aku akeh, sing Arab ya ana Bi katanya, dari Arab ya ada. Aduh kan nggak banget, biasanya bukan seperti itu. Yung pokoknya jaluk duit itu dia mereka ngeringik-ringik sampai narik-narik jari gitu, tetap enggak. Duit itu harus nyambut gawe wis yung katanya seperti udah tanggung, langsung nunjuk ke arah kanan Bi. Itu tumpukan yang namanya melinjo banyak banget Bi. Ya Allah, terus gimana Mbak Yanti? Ya suruh ngocetin itu sama misain melinjo dari kulitnya. Itu Mas, wah ngantuk-ngantuk misain melinjo sambil sama mama gerutu. Dasar orang tua pelit, orang mati-mati kayak gitu Bi katanya Bi. Sambil gerutu-gerutu begitu. Karena ini kan ditarget ya, satu ini namanya cepon begitu, 1.000 menuju 14.000 itu lama Bi. Akhirnya tameng kasihan ya, namanya orang tua tetap ada emannya, paling dapat baru 5 cepon tadi. Kan 5.000 tetap dikasih 15.000 buat si Yanti, si Nur sama 15.000. Wis mana balik katanya, wis bengi nanti kemengen itu aja udah tengah 11. Udah setengah 11. Katanya kejam seperti itu, dikasih tapi kejam. Nah itu akhirnya mereka beralih ke liliknya, udah ngorok, dibangunin nggak mau Bi. Nah dibelain sama biungnya, orang sawedinan, dadi wong kene orang sawedinan, nggak usah penakut, nggak ada apa-apa. Ini capek kerja ngesuk katanya seperti itu. Udah pulang berdua, sana kayak ditambahi 1.000-an lagi Bi. 16.000 ya. Nur, primen Nur kata Yanti, kita lewat jalan yang ada penerangannya aja Nur. Mau Mbak, ada kuburan ini wong mati setan kabeh ya Nur. Ya udah, oh ini nggak mau mereka lewat. Iya tadi aja nggak serem-serem banget ya Mbak, lewatlah ke situ lagi Bi. Lewat kandang kambing. Lewat kandang, berarti kalau dari jalan tadi setapak kandang kambing itu sekitar 15 meter Bi. Oh, berarti lumayan jauh. Lumayan. 15 meter dari jalan itu lumayan jauh berarti ya. Apa ya, pisangnya kan jarang-jarang. Jadi sela-sela pisang-pisang kandang kambing agak jauh begitu. Enggak, gue pikir tadi bayanginnya tuh kandang kambingnya tuh sekitar Deket, paling 3-4 meter gitu. Jadi memang macam ya kalau center nggak terlalu ini ya. Apalagi kabut mungkin ya. Kabut, iya orang sana Habis hujan sore kan kadang-kadang sering turun kabut. Itu katanya aku tadinya nggak terlalu serem udah nyampe biung. Katanya aku bilang Nur nginep aja di rumah biung katanya. Saking pelitnya orang Bi katanya. Nginepin royal teman katanya begitu. Ih paling kalau kita nginep nanti takut besok minta ongkos sama dia gitu. Minta beli sarapan. Iya gitu. akhirnya mereka itu dengan terpaksa pulang tuntun-tuntunan lagi gandengan cewek kan begitu. Nur, maca apa ke Nur? Ayat apa katanya itu maca ayat sebisanya Bi. Jalanlah mereka dari tadi ya, kan mereka akhirnya keluar belok kiri berapa meter tadi ke gang tadi ya yang ada kembang kiri kanannya tadi. Itu jalan Nur kandang weduse enggal anjung hampir sampai kandang kambing, jangan dicorotin katanya seperti itu. Tapi tetap aja namanya kerusak krusuk kambingnya bunyi lagi Bi. Bunyi lagi kayak gitu lagi kan ya. Ya Allah, hegemoni ya kena katanya seperti itu, jangan bunyi ya kena. Apa ya? Jangan bunyi, dia tolong jangan bunyi. Ya kena itu dong.
Iya. Jangan bunyi dong. Jangan bunyi dong begitu. Nyaut lagi. Suka-suka dong gitu ya. Iya, gitu. Nah, itu akhirnya apa? Mereka persis di depan lempengannya kandang kambing. Namanya orang ya, Bi. Kok nggak ada apa-apa, penasaran, Bi. Yuk mandek yuk kayak gitu. Jadi cuman bunyi doang. Mereka nengok bareng-bareng ke arah kandang kambing, nggak pakai senter, Bi. Itu tadi masih ada makhluk tadi, Bi. Berdiri di situ di pojokannya. Bukan di pojok lagi, udah tadi kan pojokan terjauh kandang kambing. Ini pojokan paling sini, paling dekatnya mereka. Paling deket jalan. Gitu Iya, paling dekat jalan itu berdiri hitam dan apa namanya, walaupun nggak terlalu rimbun banget lah, tapi udah jelas banget dari siluetnya begitu. Itu buntelan, Bi, katanya. Buntelan, Buntelan, pocong. pocong, sosoknya itu Tapi hitam. ikan lima hitam. Aku waduh, itu kelasnya lumayan loh. Aku bilang sama Mbak Yanti, iya Mas, aku baru ngerti pocong itu berwarna-warni katanya seperti itu, Bi. Ada tuh cara ngomong sana ya, sambil ngetain bocah ngomong seperti itu. Alhamdulillah aku ngeliat sedikit. Bi. Dapat bonus ya. Iya, nah itu Nggak ditawarin. Enggak. Nete juga. Gitu. Jangan. Nggak, iya, Bi. Sampai situ aja. Akhirnya, loh, tenanan Mbak, iya itu di pojok sebelah sini, jadi kosong banget itu pohon apa namanya si pisang tadi, kosong. Dalam pandangan kita itu cuma nabrak berapa pohon pisang, jelas banget Mas, itu kayak gini Bi, katanya, Bi. Jadi nggak anteng. Terus dilalai aku tuh jerit sama si Nur tadi, jeritnya ala-ala cewek gimana sih, nggak ada yang datang. Ngomongnya apa, Wah Warman jangan kayak gitu, padahal ngerti sosoknya bukan Warman, tapi Wah Warman jangan kayak gitu. Kita takut, kami takut, wedi, jangan begitu. Itu akhluk aja seperti itu, hitam warnanya. Lagi takutnya aku pelukan sama si Nur gitu ya. Itu kayaknya aku merembes sedikit Mas di bawah, katanya. Ngompol, jangan bilang-bilang katanya. Tapi minta dibawain di ngobor. Jangan bilang-bilang. Ya aku mesti bilang ya bilang. Di sini kan yang keren yang itunya. Nah itu Terus. akhirnya apa? Lagi seru-serunya gitu, lagi takut-takutnya. Keluarganya datang, Bi. Karena nyariin ya udah malam ya. Keluarganya pocong. Oh, keluarganya pocong. Gue pikir keluarganya si itu. Iya, jadi dia ngomong, yang bener aja Mbak, jangan ditambah-tambahin. Enggak Mas, pocongnya memang nambah. Jadi dari pohon bambu pisang tadi keluar itu ucuk-ucuk cilik-cilik, katanya segini-gini. Serius, warnanya apa? Putih. Kalau yang kecil-kecil putih. Mukanya kelihatannya enggak lah, aku aja nggak berani nyorongin begitu. Nur, dudu Warman, katanya seperti itu. Kayak pocong, orang sana ngomongnya pocong, Bi. Pocong. Iya, bukan pocong. Itu kecil-kecil, utuk-utuk. Jadi begini, loncat-loncat di depannya yang hitam tadi. Ada mamanya enggak? Aku bilang gitu. Lah kuwi Mas, belakangnya, tahu-tahu dari arah belakangnya kita. Itu enggak ngeh itu dari mana, tahu-tahu dari sisi sini duk banter, Bi. Itu gabung kayak bapak, ibu, anak-anak kayak gitu, Bi. Itu langsung ngumpul di situ. Kita itu kayak wong kepater, katanya, mobil truk kepater mau lari pleset-pleset di situ kan licin, Bi. Itu jerit-jerit akhirnya apa? Kita itu tubruk-tubrukan jatuh. Warman datang, Bi. Warman datang, tahu dari mana gitu. Bocah lagi pada apa sih kok gitu. Kok orang sana kan ngomongnya kok gitu iya, ya, kamu lagi pada kowe. apa sih kok. Ditarik ke sini. Wah, anak pocong, ada di ning kandang wedhus sampean. Dicorongin begitu, adanya wedhus doang, Bi, enggak ada apa-apa katanya. Itu diantarin sama Warman sampai pulang ke rumahnya Yanti. Itu ngomong sama orang tuanya, itu udah pada tidur. Kalau bapaknya masih ini itu kan besok dijual lumayan. Itu dibangunin, emaknya ada ribut-ribut apa. Jadi nangis gitu gimana sih, saking ketakutannya dua orang tadi. Mamanya malah nambahin puas ladas, katanya seperti itu. Bosalah KDB, katanya seperti itu, Bi. Nggak ngomong mau keluar, orang mah keluar poyan, katanya izin, puas teman, untung be ora melu, katanya begitu. Untung aja sih pocongnya nggak ikut. Itu cerita dari Mbak Yanti. Dan mulai dari saat itu, tadinya aku pemberani banget Mas, katanya. Sekarang aku paling penakut, katanya. Itu ya. Warman itu gimana? Warman itu. Warman nganterin ke sana. Ya nggak ada lah, bocah baik, katanya seperti itu. Ngomongnya ya, emang Warman juga nggak ngeliat, jadi ngomongnya paling godongnya ini daunnya si pisang tadi. Ora Wak, sampean gambelani kita ora samelu, katanya. Kalau kayak gini gambelain, mendingan sampean gak ngatur, katanya. Wilih jare, katanya, gak ngatur, dan kamu pingsan di situ semua, katanya begitu.
wis rasa royal, makanya bantu-bantu emak katanya. Kalau kamu rajin, pada rajin, kita juga ngerti. Ditabung sendiri, dikasih berapa nih bisa beli kayak gitu. Jangan tahu-tahu minta beli ini glotak ya berat katanya seperti itu. Akhirnya mereka akhirnya ya itu jatuhnya malu. Nggak ditanyain, dapat duit nggak gitu? Mereka nggak ditanyain dan nggak ngomong. Nggak ngomong. Paginya karena mereka ketakutan, paginya dikasih duit. Oh, sama. Si Nur dikasih orang tuanya, si Yanti dikasih. Itu politik. Plus jadinya ya, iya, dapat banyak dapat ya. 30.000. Beli handbodinya 2 atau enggak? Ya bisa jadi Yanti beli handbody sama kudung, si Nur beli kudung sama handbody. Ya benar, jadi sama-sama ya dua-duanya. Ya, dan mereka pada saat ini kulitnya bagus, nggak busik, mungkin dari handbody zaman waktu itu ya, handbody pojong. Iya, aku kan lihat dia netain, aku kadang-kadang lihat ke situ, lihat kulitnya, oh bagus, iya, bro. bagus. Ininya Apa? Ya enggak, ini tambahan aja Bi. Mungkin karena handbody dari jeripaya tadi yang begitu iya, sulit. yang susah gitu ya, dari melinjo sampai ketemu pojong tadi. Iya. Oke. Saya seperti itu. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mbak Yanti ya yang udah berbagi cerita, Mbak Nur, Mbak Yanti yang udah berbagi cerita. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita minta maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Semuanya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sopan itu konteksnya candaan doang. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan tadi. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.